sekarang harga-harga sudah semakin gila. Gila. Contohnya apa Mas gila tuh Mas? Pertalite naik, Oh, telur udah naik. Udah naik tambah pertalite. Oh, naik tambah pertalite Mas. Udah naik berapa? Oh iya. Oh naik Mas sekarang ya? Iya. Walau ada yang bilang katanya mau tembus 10 pertalite gitu. Terus apa lagi Mas selain pertalite? Telur. Sekarang udah 30 ke atas Apa itu? telur ayam. Telur ayam juga naik ya? Iya. Terus apa itu komposisi utamanya mie? Apa itu terigu, tepung terigu. Gitu ya? Iya. Oh. Oke, ini mie-nya. Nah, Mbak Ari, kalau mau makan silakan makan. Ya, kita wawancara dulu sama si ini Mas Yudi. Nah, Mas Yudi. Terus kalau dengan kenaikan harga-harga seperti itu, Mas Yudi, mungkin ada yang mau disampaikan ke pemerintah. Karena kalau misalkan kita biarkan harga naik terus kan nanti ya bahaya juga, Mas Yudi. Iya. Ya, cuma mungkin ada pesan-pesan ke pemerintah atau Pak Jokowi langsung. Coba. Ya. Kepada seluruh pemerintah beserta jajarannya, khususnya kepada Bapak Jokowi yang terhormat, saya di sini bersuarakan untuk mewakilkan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Merauke Mas, siap. Saya meminta untuk tolong Pak, harganya jangan biarkan harga-harga sembako dan makanan harga-harga lainnya naik terus. Karena kita rakyat semakin lama akan semakin menderita, dan kalau semakin terus nanti takutnya akan tragedi seperti 98 akan terulang kembali. Loh, memang Mas Yudi tahu tragedi 98 itu tragedi apa Mas? Tragedi kerusuhan di mana terjadi krisis moneter. Mas Yudi paham betul ya dengan kondisi itu ya? Ya, baca sejarahnya juga. Membaca sejarahnya dan ya dengar cerita beberapa pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang pernah terlibat langsung gitu. Oh, oke. Nah terus kalau menurut Mas Yudi, langkah-langkah apa yang lebih baik dilakukan pemerintah agar stabil Mas harganya? Karena kalau kita melihat kondisi sekarang kan apalagi kasus-kasus yang bermunculan ini kan juga bisa jadi apakah berpengaruh juga terkait ini Mas Ferdi Sambo, tahu nggak Mas? Tahu. Tahu ya, oke. Ini lagi viral nih Mas. Gimana kalau menurut Mas Yudi? Ferdi Sambo, gimana Mas? Gimana saya ya kurang tahu penahu sih tentang kepolisian gitu, tapi ya dari kasusnya sendiri ya dilihat-lihat ya memang pelik sih. Ya saya juga nggak tahu dramanya bagaimana, itu drama kasusnya itu. Kok bisa apa itu seorang atasan menghabisi bawahannya sendiri. Iya. Ya mungkin saya juga nggak tahu motif utamanya apa, mungkin didasari karena kesalahan yang pernah dilakukan korban sehingga pelaku sakit hati, atau mungkin ya ada motif lainnya. Ya kita juga tidak tahu. Oh gitu Mas ya. Oke Mas, katanya obrolan kita ini makin panjang Mas ya. Dari bagaimana sih terciptanya Misami, kemudian mulai kita bahas pertalite naik sampai dengan telur juga naik. Sekarang kita bahas Ferdi Sambo. Dan begini Mas Yudi, simpelnya saja. Mas Yudi mungkin ada pesan-pesan untuk Pak Jokowi supaya di akhir masa jabatan ini di tahun 2024 agar bisa dikenang oleh masyarakat dan dikenangnya itu cukup baik Mas. Apa Mas yang perlu dilakukan Pak Jokowi di akhir masa jabatan nanti ini? Stabilkan harga makanan dan juga harga-harga lainnya. Oh gitu ya. Kemudian ya ini sebenarnya lupa saya bilang, ini dari kemarin-kemarinnya mungkin dari awal Agustus atau pertengahan Agustus ya, saya dengar dari komunitas ya, saya kan anak muda pastinya ya mainnya gamer. Nah saya dengar dari keviralannya itu. Apa Mas? Ya saya dengar dari viralnya itu, katanya Kominfo melakukan pemblokiran terhadap situs
Steam, tempat di mana anak-anak beli game. Oh gitu Mas ya. Ya begitu. Sebenarnya saya melihat sendiri sih Steamnya tidak ada salah apa-apa, tapi saya sendiri heran kenapa Kominfo kok bisa melakukan hal-hal yang apa ya, bisa dibilang maaf ya kalau saya sebut bahasa kasarannya sih, kok bisa melakukan hal yang, dan setahu saya dan beberapa orang-orang yang pernah berkunjung di situs-situs Steam itu ya sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada salah apa-apa, tapi kenapa kok bisa diblokir gitu. Jadi saya minta kalau belum diurus semoga Steamnya bisa dibuka lagi aksesnya. Kalau sudah ya saya berterima kasih, dan saya mohon saya juga mohon jangan ada melakukan penutup pemblokiran yang sepihak seperti itu. Sebenarnya yang dirugikan bukan hanya konsumen gamernya saja, tapi juga produsen-produsennya juga. Apalagi di situs Steam tersebut ada juga developer anak bangsa yang juga, ya dengan kata lain, di Steam sana ada game juga yang dibuat oleh anak bangsa. Ya kalau Steam ya ditutup seperti itu, saya kasihan dengan itu perusahaan Indonesia yang juga membuat dan menjual game yang di sana. Mereka dapat uang dari mana kalau tempat jualan mereka dia ditutup seperti gitu? Loh, memang sudah mulai Mas diblokir ya? Ya dari kemarin itu saya dengar dari entah awal Agustus atau pertengahan Agustus kemarin. Oh, berarti sudah diblokir Mas ya? Ya, Mas ini udah ngecek belum sih? ya terakhir sih belum, tapi kalau saya lihat-lihat dari beberapa temanku kayaknya sudah kebuka itu. Oh, iya. Karena memang begini loh Mas, kalau akhir ini kan kita juga dengan namanya game judi online. Nah itu juga mungkin bisa jadi tindakan kepolisian dan Kominfo untuk memperkecil ruang. Maaf Pak, saya rasa Steam tidak ada perjudian di situ. Oh gitu ya? Tidak ada. Saya yakin aman. Dan saya juga pernah melihat beberapa netizen katanya pemblokiran Steam itu kayak dibaratkan yaitu mereka tidak melakukan pemblokiran dengan ya beberapa situs-situs judi, padahal ada situs lainnya, situs judi, tapi nggak kena blokir. Nah Steam sendiri nggak ada perjudiannya, tapi kok kena blokir. Nah dari netizen tersebut dia menceritakannya kok ya aneh Kominfo gitu. Padahal ada situs judi, ada situs porno lain, tapi nggak kena blokir. Steam sendiri yang padahal jelas-jelas bersih. Kalaupun ya ada mungkin game yang ditawarkan mungkin unsurnya yang apa ya agak berbahaya, mungkin terlalu berbahaya jika itu dikonsumsi konsumen yang kurang bijak. Nah, tapi di situ ya sudah ada pembatasannya. Jadi ya dengan ada pemberian batasan tersebut harusnya aman itu. Tapi kenapa ya juga malah kena blokir? Gitu Mas ya, pada ceritanya Mas ya. Ya. Oke, Mas Yudi, terima kasih informasinya dari Mas Yudi, sarannya juga, kritiknya juga. Semoga kita sebagai warga negara ikut melihat dan mengawasi kinerja pemerintah Mas Yudi ya. Iya. Karena kalau misalkan kita enggak mengawasi, nanti ya namanya manusia Mas Yudi ya. Takutnya nanti kebablasan Mas Yudi ya. Iya. Mas Yudi suka ya ngikuti berita-berita begitu ya? Ya suka juga sih, biar apa sih kata orang, biar melek informasi. Oh, melek informasi. Oh iya, boleh. Betul. Mas Yudi, sekarang kita beralih pembahasan nih. Kalau menurut Mas Yudi, senior Mas Yudi namanya Pak Kiki ya. Pak Kiki ini, ini Pak Kiki. Pak Kiki ini orangnya gimana, Mas Yudi? Nah. Ya kelihatan dewasa seperti bapak-bapak pada umumnya. Oh, bapak pada umumnya, iya. Loh, berapa sih usianya Mas Yudi? Nggak tahu ya, saya tidak aja. Katanya, kalau kira-kira menurut Mas Yudi berapa sih usianya Pak Kiki itu? Ya, mungkin kisarannya Pak D saya gitu. Oh, Pak D, berapa? Pak D ku yang udah berapa ya, 40 lebih mungkin. 40 berapa? 40 berapa? 41. 41 betul Mas? Berapa usianya Mas?
39 usianya. Kamu kok terlalu tua nilainya itu. Salah prediksi kamu. Ya kerutannya sih yang agak mirip gitu. Kerutannya gak mirip. Mana berkerut masih muda kok pagi ini. Itu. Ya, Ada lagi yang mau disampaikan? ya apa ya? Ya, Ya sebenarnya sih banyak sih, tapi ya bingung Masih- juga. masih banyak. Oh. Ya. Oh, satu aja terakhir. Oh iya, gimana? Cepat. Ingat apa. Ya ya. Ya apa ya, sebentar aku pikir. Dipikir dulu Mas Mungkin- Didi. Nah, Ya apa itu? Ini saya mungkin saran gitu lebih tepatnya. boleh, Ya. boleh. Ya, jika Anda kalau ada yang jika Anda punya sosmed sosial media ya apapun itu Facebook, Instagram, Twitter atau Discord atau apapun itu di sana jangan lupa carilah kenalan sebanyak-banyak mungkin. Carilah kenalan atau teman sebanyak-banyak mungkin. Ya, karena bisa jadi kita bisa punya kenalan orang yang berbeda, bisa jadi dapat banyak informasi variasi yang berbeda. Ya seperti saya sendiri, saya di akun Facebook saya juga ya punya teman ya, walaupun nggak terlalu banyak sih, tapi teman saya ya lumayan informatif. Bos. Terlebih karena mereka ya teman-teman saya kebanyakan ada yang di luar Surabaya. Ya, saya ada punya yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung. Ya walaupun udah cara ngobrol sih, tapi yang sering ngobrol nih ya teman saya yang di luar Jawa, yang dari Kalimantan dan yang di Sulawesi. Oh gitu Mas ya. Iya, Kok punya teman banyak Mas ya? ya nggak banyak juga sih, tapi ya pasti seenggaknya carilah banyak kenalan biar ya lebih banyak tahu gitu. Oh, Ya seperti yang saya sebutkan tadi, apa itu melek informasi. mulai informasi. Iya, 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 iya. ya karena biar bisa tahu. Oh ini temanku yang di Kalimantan sini, tanya bro, kalau di tempat kamu misalnya kamu beli barang A itu harganya segini, kalau di Jawa ya segini. Misalnya ya kalau di Jawa barang A itu 10.000, temanku yang di Kalimantan lebih itu 11.000. Terus yang itu yang di Sulawesi, kalau yang di Jawa 10.000, di sana mungkin bisa ada 12. Nah itu. Oh, oke, Mas Yudi. Mas Yudi, sekarang tadi kan Mas Yudi udah ngobrol panjang nih. Ya. Pelan panjang ya. Kira-kira kalau menurut Mas Yudi, saran untuk Pak Kiki yang tadi katanya sudah apa tuh? Usianya sudah berapa? Kepala 3. Kepala 3. Itu Pak Kiki ini orangnya udah menikah belum sih? Kayaknya sih sudah itu. Sudah. udah menikah. Iya, Oh, oke. sudah. Kalau menurut Mas Yudi Kelihatan sama- bapak-bapak soalnya. sudah Bapak. Terus anaknya berapa kalau menurut Mas Yudi? Saya tidak tahu ya, enggak tanya. Coba dikira-kira dong. Dianalisis. Nah. Coba analisis. Anaknya berapa itu? Anaknya berapa? Nggak salah 2 mungkin. 2. 2. Apa 3 gitu. 2 apa 3? Banyak juga ya. Nah, coba. Ngasal tuh sebenarnya. Amin, amin. Mas bener udah nikah tak Mas Ki? Oh belum nikah. Oh kamu sembarangan Yud. Oh salah prediksimu, analisismu berarti. Kelihatan aja sih. Itu ya. Oke, coba bikin kata-kata mutiara dong ke yang lihat Mas Yudi ini. Kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi ya. Sehingga nanti ketika ngeliat video Mas Yudi, mereka akan bangkit loh semangatnya. Nggak tahu Pak, soalnya jarang buat gituan. Oh bikin apa bisa? Bikin puisi. Saya ada satu kepikiran. Nah, coba. Ingat dunia ini tidak kecil. Ingat dunia ini tidak kecil. Karena di luar sana banyak orang yang mungkin tahu lebih banyak daripada kita. Jadi punya sosmed, gunakanlah. Cari informasi, cari kenalan,
cari teman baru, dan mungkin saja kau bisa bertemu jodoh di sana. Oh, keren. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum yang mana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam hebat. Ya, setelah Anda melihat ini, jangan lupa beri like di sebelah sini, subscribe dan juga jangan lupa subscribe sebelah sini. Terus comment and share dong. Kemudian komen, share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya kalau ingin tahu lebih banyak informasinya yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Oke, di channel apa mas? Di channel Andi? Andi Kedai. Kedabilitas. Oke. Terima kasih Mas Yudi. Ya, sama-sama.